Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Zena Syafira dengan NPM 21141418158. Dalam tema pertanian ini, saya akan membahas tentang pestisida. Jadi pasti pestisida itu tidak jauh-jauh dari pertanian, karena mungkin hampir seluruh pertanian di Indonesia itu menggunakan pestisida. Kita mulai dari slide pertama. Jadi pengertian pestisida itu berasal dari kata pest dan site. Jadi pest itu artinya OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman yang termasuk dalam OPT itu hama, patogen, gulma, dan lain-lain. Sedangkan site itu artinya saideo yang berarti membunuh. Jadi definisi dari pestisida itu adalah substansi kimia dan bahan lain serta jasa training dan virus yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Dan macam-macam pestisida itu yang pertama ada pestisida nabati atau bisa dibilang pestisida organik lah. Jadi secara umum pestisida nabati ini diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya itu berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu, karena terbuat dari bahan alami atau nabati, maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai atau biodegradable di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. Jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida nabati itu ada kunyit, serai, bawang putih, daun jatropha, dan jenis-jenis rempah dan lain-lainnya. Sehingga dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan beresiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintesis atau pestisida kimia. Untuk mengukur tingkat keefektifan dosis yang digunakan itu dapat dilakukan eksperimen dan sesuai dengan pengalaman penggunaan. Jadi jika suatu saat dosis yang kita gunakan tidak mempunyai pengaruh, dapat ditingkatkan hingga terlihat hasilnya. Selanjutnya, prospek pestisida nabati dalam kerangka PHT atau pengendalian hama terpadu. Dengan semakin meningkatnya kesadaran lingkungan dan keinginan untuk hidup selaras dengan alam, serta berkembangnya konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, pestisida nabati ini kembali memperoleh perhatian dari para pakar dan praktis termasuk di Indonesia. Jadi perhatian banyak peneliti Indonesia terhadap pestisida nabati ini sangat meningkat pada dekade terakhir ini. Banyak jenis tanaman yang telah diteliti berindikasi sifat insektisida, fungisida, dan sifat-sifat pengendalian hama lainnya, seperti tanaman kunyit, jahe, kecubung, temu hitam, laos, gandum, biji bengkoang, dan sirih. Selanjutnya, keunggulan pestisida nabati. Jadi menurut Stoll pada tahun 1995, dibandingkan dengan pestisida sintetik atau pestisida kimia, pestisida nabati ini mempunyai sifat yang lebih menguntungkan. Apa saja sifat-sifat itu? Yang pertama adalah mengurangi resiko hama, mengembangkan sifat resistensi. Yang kedua, tidak mempunyai dampak yang merugikan bagi musuh alami hama. Yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya letusan hama kedua. Yang keempat, mengurangi bahaya kesehatan manusia dan ternak. Dan yang kelima, tidak merusak lingkungan dan persediaan air tanah dan air permukaan. Yang keenam, mengurangi ketergantungan petani terhadap agrokimia. Dan yang terakhir, biaya lebih murah. Jika ada keunggulan, pasti ada kelemahan, yaitu kelemahan pestisida nabati. Menurut Martono pada tahun 1997, kelemahan pestisida nabati yang perlu kita tahu antara lain, yang pertama adalah bahan nabati kurang stabil, mudah terdegradasi oleh pengaruh fisik, kimia, maupun biotik dari lingkungannya. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan awal, yang dimana di sini tertulis bahwa pestisida nabati ini terbuat dari bahan alami atau nabati, maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai atau biodegradable di alam sehingga tidak
tercemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mulai hilang. Kemudian yang kedua, kebanyakan senyawa organik nabati ini tidak polar sehingga sukar larut di air, karena itu diperlukan bahan pengemulsi. Yang ketiga, bahan nabati alami juga terkandung dalam kadar rendah, sehingga untuk mencapai efektivitas yang memadai diperlukan jumlah bahan tumbuh yang banyak, menjadi kendala pengembangannya lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah kesulitan menentukan dosis kandungan kadar aktif di bahan nabati yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian di lapangan, sehingga hasilnya sulit diperhitungkan sebelumnya. Jadi hal ini, pernyataan yang terakhir ini pun sesuai dengan pernyataan di awal, yaitu jika satu saat dosis yang digunakan tidak mempunyai pengaruh, dapat ditingkatkan hingga terlihat hasilnya. Kita lanjut. Pestisida. Kemudian selanjutnya adalah pestisida sintetik. Jadi pestisida sintetik ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan senyawa kimia. Jadi pestisida dikelompokkan menurut golongan atau kelas kimianya. Ya, ini kelompok pestisida yang mempunyai persamaan dalam rumus struktur molekulnya. Yang kedua adalah mode of action. Menurut cara kerja atau geraknya pada tanaman setelah diaplikasikan secara kasar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah pestisida sistematik, yang kedua ada pestisida non-sistematik, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pestisida sistematik lokal. Dan yang ketiga ada mode of entry. Pada insektisida, menurut cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga, sasaran dibedakan menjadi 3 kelompok insektisida, yaitu yang pertama racun lambung, racun otak, dan yang ketiga adalah racun pernapasan. Yang pertama ada toksisitas. Jadi toksisitas atau daya racun pestisida adalah bawaan sifat pestisida yang menggambarkan potensi pestisida tersebut dalam menimbulkan kematian langsung pada hewan tingkat tinggi termasuk manusia. Dan yang kedua adalah persistensi. Jadi pestisida disebut persistensi bila sesudah diaplikasi dapat bertahan pada bidang sasaran atau pada lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Dan jenis-jenis pestisida itu yang pertama ada insektisida, fungisida, bakterisida, rodentisida, nematisida, dan herbisida. Teknik aplikasi pestisida ini, yang pertama ada sasaran aplikasi pestisida pertanian, itu dibagi menjadi 3, aplikasi biologis, kepekaan sasaran, bidang sasaran aplikasi. Jadi beberapa bidang sasaran atau sasaran fisik yang umum dalam aplikasi pestisida pertanian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanaman dan bagian tanaman, terutama daun. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, gulma. Dan yang keempat, air. Yang kelima adalah ruangan. Dan yang terakhir adalah waktu aplikasi. Saat waktu aplikasi itu dibagi menjadi 2 kembali, yaitu saat aplikasi dan perkembangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Yang kedua adalah saat aplikasi insektisida. Jadi jika dikatakan dengan tahap perkembangan hama, maka dikenal dengan beberapa saat aplikasi insektisida, yakni yang pertama aplikasi preventif, yang kedua aplikasi dengan sistem kalender, dan yang ketiga aplikasi berdasarkan ambang ekonomi. Itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan tentang pestisida. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau salah-salah kata dalam presentasi saya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.